Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Hari Minggu pagi, kita yang ada di sini sahabat sore. Em, kita akan melanjutkan perjalanan Medical Missionary. Jadi 2 minggu berturut-turut kita nggak bisa kasih Bible study, nggak available. Kita bisa Bible study pada saat ini. Tapi kita ingat pada waktu lalu, em, waktu orang kasih Bible study, waktu kita Bible study, waktu itu Lali minta bagaimana untuk apa natural treatment itu waktu diberikan, kenapa orang kasih itu gitu kan, apa dia punya science atau apa alasan untuk misalnya orang infeksi misalnya kasih bawang putih kenapa gitu. Nah, jadi pada saat ini kita akan coba cover itu untuk teman-teman atau kita semua ya yang menolong orang lain dan kemudian kita mau kasih natural remedy. Terus mereka tanya, kenapa pakai ini? Jadi kita bisa ada alasan untuk memberikan kepada mereka kenapa kita menggunakan cara ini. Dan kemudian ada berapa natural remedy yang kita mau kasih untuk pada saat ini. Dan hmm, teman-teman yang kita pernah kasih tahu waktu lalu, em, yang ada satu orang yang dia namanya Mamen Wilson, kalau kalian tahu, atau teman-teman mungkin yang akan dengar di YouTube mereka tahu, yang tahu. Jadi Mamen Wilson ini yang Mamen namanya Mamen, dia punya last name Wilson. Dia itu um, Tuhan gunakan dia, orang medical missionary juga sudah 20 tahun lebih. Jadi dia yang kita bilang sama teman-teman dia operasi orang yang kena kanker pakai herbal dan buat saya itu satu hal yang sangat luar biasa ya kalau kita bisa menolong orang yang kanker dan operasi pakai herbal. Dan dia menulis juga itu di satu buku mengenai cancer dan juga satu buku yang dia tulis yang kita mau kasih kepada teman-teman. Bukunya ini namanya God's Medical Kit atau Tuhan punya em, apa namanya peralatan untuk medis. Jadi di buku ini adalah buku yang dia tulis selama dia 20 tahun lebih melayani sebagai medical missionary. Waktu kita baca-baca dia punya buku dan dia punya treatment, luar biasa ya teman-teman. Kalau kita lihat dia punya penyakit like apa sih yang dia nggak cover di sini semuanya ada. Mau bikin shampoo, sampo, mau bikin sabun, mau bikin lotion, mau kayak mau infus orang kayak kalau kita di rumah sakit kan di infus, dia ada yang kayak untuk infus segala macam penyakit dengan natural remedy yang selama dia yang kita bilang selama 20 tahun itu ada di buku ini dan kita sangat berterima kasih untuk bisa mendapatkan buku tersebut dan juga apa namanya puji Tuhan dengan em, pengetahuan juga yang kita dapat di kelas medical missionary. Jadi kita akan coba combine apa yang kita dapat di kelas medical missionary dengan juga buku yang kita dapat dari dia ya. Dan nanti satu kali kelak dengan pertolongan Tuhan kita mau coba untuk mempelajari herbal yang dia pakai untuk operasi orang yang kena kanker pakai herbal. Tapi permasalahannya herbalnya itu ada di Amerika di sini. Jadi kita pingin cari tahu apa sih isi herbal itu yang mungkin ada dia punya ingredients yang sama yang ada di Indonesia, kemudian bisa pakai yang ada di Indonesia. Jadi itu untuk kasih keluar atau misalnya ada kanker di payudara. Jadi herbalnya itu untuk kasih keluar kankernya gitu. Sampai di akar-akarnya kankernya itu keluar. Jadi orang ini operasi pakai kanker itu jadi di kalau di di rumah sakit kan kankernya atau payudaranya dikasih keluar. Kalau ini dikeluarkan pakai herbal. Jadi kankernya keluar sendiri gitu loh. Jadi luar biasa ya. Nah, itu yang kita mau coba berikan kepada teman-teman. Jadi kita akan combine apa yang ada di buku di sini dan juga apa yang kita dapat dari kelas medical missionary mengenai natural remedy. Nah, tapi sebelum kita akan lanjutkan yang kita sudah belajar minggu lalu,
Kita mau coba ulangi apa yang kita sudah berikan kepada teman-teman waktu lalu, mereview kenapa medical missionary ini sangat penting. Kita sudah share waktu lalu, tapi kita mau review. Dibilang di sini, pada waktu kita punya apa namanya, religious aggression subverts the liberties of our nation. Jadi pada waktu kita punya kebebasan, oke, kebebasan beragama sudah mulai apa namanya, merongrong. Jadi istilahnya di saat kita mulai melihat bahwa di negara kita itu kebebasan beragama itu sudah mulai terancam, mereka yang berdiri untuk kebebasan terhadap dia punya conscience atau dia punya hak untuk percaya apa in the matters of religion, percaya di agama apa saja. Jadi kalau kita mau stand up for the truth atau kita mau bela, oh saya ini, kita kan ini misalnya contoh di Amerika, we have a freedom of choice, freedom untuk speak, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mau pilih agama saja. We have the freedom begitu. Tapi di saat kebebasannya itu mulai dirongrong atau kita melihat, kita kan sekarang di Amerika siapa yang mau berbicara sekarang atau orang untuk mempertahankan kebenarannya, orang yang mau speak up tiba-tiba udah mati, tiba-tiba dibunuh, tiba-tiba. Jadi orang yang mau berdiri untuk kebebasan beragama itu akan ditempatkan di posisi yang tidak menyenangkan. Dan for their own sake, untuk kebaikan mereka, they should, atau contoh kita lah ya, kita tuh orang semua mempertahankan kita punya kebebasan untuk kebebasan beragama. Jadi untuk kebaikan kita, mereka harusnya, while they have opportunity, selama kita masih mempunyai kesempatan, kita itu harus intelligent, harus menjadi pintar di dalam menjadi pintar terhadap penyakit-penyakit, penyebabnya, pencegahannya, dan penyembuhan. Dan mereka yang do this, mereka yang tahu mengenai penyakit, penyebab penyakit, pencegahan, dan penyembuhan, mereka akan menemukan pekerjaan di mana saja. Dan there will be a suffering one. Banyak orang yang akan menderita di sini, dibilang, yang memerlukan pertolongan, bukan hanya terhadap orang-orang di gereja kita, tetapi largely atau lebih banyak orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Jadi teman-teman, I believe for sure in the future ya, in the future, di masa depan, kan kita tahu Sandelo itu dia punya tahap-tahap, ada tahap yang nanti katanya nanti bulan Juli di Amerika ini, 4th of July, akan ada satu bukan undang-undang ya, I can say law, yang mana hari Minggu itu akan ditetapkan sebagai hari apa namanya, hari peristirahatan, day of rest begitu, blue law, yang mana hari Minggu itu toko-toko harus ditutup, ya kan, toko-toko harus ditutup, diberikan kesempatan kepada orang-orang untuk beristirahat satu hari, yaitu hari Minggu. Nah, kalau itu sudah mulai, kalau itu di pass atau dia punya hukum itu lewat atau dia punya, bukan lewat ya, di approve. Jadi hari Minggu itu, dan juga mereka bilang hari Minggu itu orang yang kerja hari Minggu, misalnya kan kalau orang yang kerja di medical field atau perawat atau dokter atau orang-orang yang kerja di medical field, kan orang sakit nggak kenal, oh ya saya mau sakit, kalau hari Minggu saya nggak sakit. Jadi orang-orang yang kerja pada hari Minggu akan dibayar lebih begitu, di apa yang akan dikeluarkan nanti. Jadi undang-undang hari Minggu itu akan ada tahapnya. Pertama tahapnya itu. Jadi teman-teman, kalau itu di-approve nanti di 4th of July atau hari kemerdekaan Amerika nanti, itu kita sudah mulai memasuki tahap Sunday Law, right? Tahap Sunday Law di mana
tahapannya pelan-pelan ya. Jadi nggak langsung oke Sandelo nggak bisa jual beli. Nggak. Kalau itu sudah dimulai, we know that the end is coming. Kita sudah tahu bahwa akhir zaman Tuhan Yesus itu sudah mau datang. Dan kemudian ada tahap berikutnya yang mana em, harus masuk gereja hari Minggu. Kemudian ada pemaksaan, kalau tidak masuk hari Minggu akan dibunuh dan seterusnya seterusnya. Jadi ada dia punya tahapan. Nah, teman-teman, kalau dan juga nanti kalau kita dibilang di situ kalau kita tidak memenuhi mereka punya peraturan, kita nggak bisa kerja. Dan Alkitab sudah bilang kita nggak bisa jual beli, nggak bisa kerja, nggak bisa bikin apa-apa. Tetapi kalau kita tahu mengenai pekerjaan medical missionary, dia bilang kita akan mempunyai pekerjaan di mana saja kita berada. Jadi kita bisa tolong orang-orang yang sakit, iya kan? Menolong bagaimana untuk mencegah penyakit mereka, bagaimana untuk menolong mereka melalui natural remedy. Dan dibilang di sini bahwa um, kalau kita melakukan pekerjaan itu, kita akan bisa, excuse me, kita bisa menolong mereka untuk um, kita bisa memberikan gospel kan dibilang Injil itu akan diberitakan ke seluruh dunia, kemudian the end is come atau akhir dunia itu kiamat ya atau the end of the world atau ya Jesus is coming. Kalau misalnya gospel Injil itu sudah diberitakan ke seluruh dunia dan bagaimana Injil itu bisa masuk, medical missionary itu sebagai tangan kanan untuk membuka pintu untuk Injil itu bisa masuk. Dan kesuksesan itu dibilang di sini bahwa di saat kita true medical missionary will be wise. The true medical missionary, orang yang medical missionary yang sejati akan menjadi bijaksana in the treatment of sick atau menolong orang yang sakit using remedy that nature provides. Jadi kalau kita bilang kita sebagai medical missionary, kita harus menggunakan treatment yang Tuhan gunakan di alam. Kemudian dia akan melihat kepada Kristus sebagai penyembuh yang sejati dari penyakit dan prinsip-prinsip kesehatan, reformasi kesehatan akan diberikan kepada pasien tersebut dan menggunakan natural remedy atau yang di-provide di alam dan kooperasi dengan divine agency, agen-agen di surga itu akan membawa sukses. Jadi kita lihat di sini ya, Tuhan menginginkan kita untuk memperoleh pengetahuan, menolong orang yang sakit dengan natural remedy. Oke? Jadi itulah akan membawa apa? Sukses. Dan kemudian dibilang di sini bahwa I will tell you that soon. Ini kutipan yang orang suka pakai. Soon ya, sangat segera. Ini aja Ellen White bilang soon pada waktu di zamannya dia. Apalagi sekarang kita dan kita tahu that the end of the world is coming. Kita sudah tahu ya for sure. Kita lihat dia punya tanda-tanda what's going on di Amerika dan news-news yang kalian lihat itu nggak akan ada lagi pekerjaan dalam there will be no work done in ministerial line. Nggak ada pekerjaan lagi yang akan dilakukan di dalam pelayanan. Tetapi pekerjaan yang akan kita lakukan adalah pekerjaan medical missionary. Jadi kita pernah share juga di masa lalu bagaimana kita punya pekerjaan during Sunday Law. Nanti kita akan share lagi ya itu teman-teman kita sudah bilang bahwa kita untuk Tuhan bisa menggunakan hamba-hambanya untuk bisa memberikan gospel kepada dunia. Tuhan hanya bisa menggunakan orang-orang yang bisa menolong orang yang dalam penderitaan. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan dalam bagaimana simple treatment, bagaimana menolong orang-orang yang sakit menggunakan natural remedy. Jadi di saat kita menggunakan natural remedy, kita point mereka kepada Jesus, kepada Yesus sebagai penyembuh mereka, dan kemudian disitulah yang akan membuka hati mereka untuk menerima gospel atau Injil Tuhan. Jadi kita bisa lihat peran medical missionary di mana. Dan kalian mungkin sudah tahu ya, maksudnya ini bukan suatu hal yang baru, ini suatu hal yang kita sudah pelajari, tapi kita mau mengingatkan kita semua bahwa
apa yang kita mau share saat ini bukan satu hal yang, oh iya kita hanya share, tapi kita share untuk kita tahu kenapa kita pelajari ini gitu. Jadi orang-orang yang mau Tuhan gunakan di masa depan itu atau forget in the future, God can use us right now untuk menolong orang-orang yang sakit dan Tuhan mau untuk kita menggunakan apa? Natural remedy. Oke? Jadi pada waktu lalu yang kita sudah pelajari. Jadi ini adalah simple remedy. Teman-teman ini ya, give simple treatment. Nah, simple treatment ini adalah bagaimana untuk kita mau bilang ya, untuk kita lihat misalnya orang-orang. Oke, kita sudah bilang pada waktu lalu. During Sunday law, kan kita sudah tahu ya, kita tidak bisa jual dan beli. Nah, sekarang misalnya di kita punya keluarga atau kita sendiri misalnya ada luka atau ada penyakit atau apa saja. Misalnya kita bergantung em, kepada rumah sakit atau farmasi untuk beli kita punya obat. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak bisa jual beli, bagaimana kita mau beli obat? Iya kan? Kalau kita ada sakit sesuatu dan misalnya kita sakit dan kita selalu mempunyai apa ya, kita selalu kalau misalnya sakit, oh langsung ke dokter, harus pergi ke dokter, antibiotik, mau bikin treatment, mau bikin ini. Nah sekarang kalau di em, Sandelo kita nggak bisa beli, nggak bisa jual, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, teman-teman di sini tadi dibilang selama kita mempunyai opportunity, selama kita mempunyai kesempatan, dan kesempatan itu adalah sekarang. Sekaranglah waktunya kalau misalnya di keluarga kita ada yang sakit, coba kita find out bagaimana dia punya natural remedy. Instead of langsung pergi ke rumah sakit, harus pergi ke apotek, harus begini gini. Coba cari tahu dulu begitu bagaimana untuk treatmentnya dengan menggunakan natural remedy. Kemudian kita find out juga kenapa saya sakit itu gitu. Karena Ellen White bilang bahwa penyakit dan Alkitab juga bilang ya, penyakit itu karena ada dia punya penyebab. Disease itu karena ada dia punya cause atau dia punya penyebab. Disease itu penyakit itu nggak datang ya tiba-tiba datang gitu. Enggak, itu karena penyebabnya itu adalah melanggar akan hukum kesehatan. Itu penyakit. Jadi kita harus tahu apa yang saya langgar kira-kira misalnya. Nah, sekarang em, kita mempelajari mengenai treatment menggunakan natural remedy. Jadi sekarang treatment apa yang kita bisa gunakan untuk membantu orang-orang yang sakit. Atau misalnya sekarang ada yang orang yang ada dia punya luka. Ini waktu lalu saya sudah berikan kepada teman-teman. Tapi sekarang kita mau coba berikan kenapa kita harus kasih itu. Oke? Jadi waktu lalu misalnya ada orang yang luka, bagaimana kita membersihkan luka itu? Mau luka surgery atau luka orang yang baru operasi, luka orang yang apa namanya kena penyakit gula atau bermacam-macam luka gitu. Kita lihat bagaimana untuk membersihkan mereka. Sekarang kalau luka mereka ya, sekarang kalau kita nggak bisa jual beli, bagaimana kita, kan biasa orang luka, biasanya dibersihkan pakai normal saline kan kalau di rumah sakit. Nah sekarang apa yang Tuhan provide atau Tuhan sediakan untuk membersihkan luka itu gitu. Nah, jadi waktu lalu kita bilang kalau teman-teman misalnya ada country living atau ada rumah yang kalian bisa tanam, tanamlah tanaman yang menjadi apotek kita sendiri gitu. Ya kan? Jadi farmasi kita sendiri. Jadi kita ambil dari situ gitu. Nah, yang kita perlu tanam nih yang kita sudah share waktu lalu adalah bawang putih dan juga onion atau bawang bombay ya. At least itu harus ada. Jadi untuk membersihkan luka, ya waktu lalu kita sudah belajar ya, waktu itu adalah 3 siung bawang putih, 1 gelas air, dikasih mendidih itu, dan pas airnya mendidih, apinya dikecilin, kemudian kecilin, kemudian dimasak selama 15 menit, dan habis itu airnya dikasih dingin. Nah, airnya pas kasih dingin itulah airnya itu yang digunakan untuk membersihkan luka itu.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pakai bawang putih? Iya kan? Jadi kalau kita mempunyai orang yang kita mau tolong untuk membersihkan luka, dia punya operasi, dia punya luka, dia punya penyakit gula. Sekarang mereka tanya, kenapa pakai bawang putih? Gitu. Nah, ini kita mau share kepada teman-teman penelitian ya, dan juga yang sudah digunakan, yang diteliti oleh pasien dengan dokter. Nah, kita kasih dia punya source kepada teman-teman, dia punya sumber, supaya kalian bisa lihat sendiri juga. Tapi sebelum kita ke situ, kita lihat bawang putih ini apa. Jadi ini bawang putih sebenarnya bukan hanya untuk luka ya. Jadi kita lihat bawang putih ini memiliki sifat antimikroba, antibakteri, dan antiinflamasi yang kuat. Ini potent. Potent itu yang sangat kuat ini ya. Jadi antimicrobial, antibacterial, anti-inflammatory properties. Jadi mempunyai tiga hal ini. Tiga hal ini yang sangat luar biasa yang biasanya ini ada di antibiotik ya atau antibiotik di obat-obat, tapi ada di bawang putih, teman-teman. Jadi bawang putih ini mempunyai tiga hal ini, antimikroba, antibakteri, antiinflamasi, yang sebagian besar didorong oleh senyawa alisin. Nah, kita tahu alisin itu di bawang putih. Oke, jadi tiga hal ini. Terus ini ya teman-teman, aplikasi topikal dapat mempercepat penyembuhan, mengurangi tingkat infeksi. Nah, ini yang kita kasih dia punya source ya. Mempercepat penyembuhan, mengurangi tingkat infeksi, meningkatkan aktivitas fibroblast. Nah, kalau kalian tanya, apa itu fibroblast? Fibroblast itu adalah jenis sel yang berperan dalam pembentukan jaringan ikat, yaitu bahan selular berserat yang mendukung dan menghubungkan jaringan atau organ lain di dalam tubuh. Jadi itu, misalnya kita ada luka. Iya kan, ada luka. Jadi misalnya kulitnya kita itu terbuka. Jadi meningkatkan aktivitas fibroblast itu, jadi ada sel untuk membentuk lagi jaringan yang sudah rusak gitu. Nah, kalau kita baca ini persis sama dengan bawang putih, bawang bombay juga sama, mereka punya properti di dalam. Jadi itu yang terjadi dan berpotensi menghasilkan hasil yang lebih estetis. Nah, teman-teman, jadi inilah kenapa kalau ada orang yang luka, kita membersihkan lukanya dengan air bawang putih. Iya kan? Air bawang putih. Jadi bawang putih itu jangan direbus dengan air mendidih terlalu lama gitu ya. Hanya pas dia mendidih, langsung kecilin dia punya air. Dan airnya itu digunakan untuk membersihkan luka. Luka tertusuk paku kah, atau luka orang yang kena, yang kita tadi bilang, yang dioperasi, yang di itu, anything. Karena di situ pas orang, kalau kulit itu terbuka ya disitulah masuk bakteri, ya kan, wah, kalau bakteri sudah masuk, mikroba sudah masuk, kita punya kita punya tubuh itu akan berperang untuk membunuh bakteri yang masuk, dan kemudian akan terjadi inflamasi. Nah, disitulah bawang putih akan membantu untuk membunuh bakteri-bakteri tersebut gitu. Dan juga bukan hanya itu, meningkatkan aktivitas untuk tisu yang sudah rusak dan diperbaiki gitu. Luar biasa ya. Nah, ini jadi kenapa menggunakan bawang putih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan treatment, kalau orang mau tanya hal tersebut, kita bisa apa? Explain. Dan Ellen White bilang kita harus intelligent, pintar, wise, atau bijaksana sebagai, dia bilang di sini, learn how to give simple treatment and then labor intelligently as a medical missionary evangelist. Ini Ellen White bilang. Jadi kita harus learn, harus belajar, dan harus pintar untuk bekerja sebagai medical missionary. Dan kalau kita mau pintar dalam melakukan pekerjaan medical missionary, kita harus tahu kenapa kita bikin hal tersebut, kemudian kita bisa explain ke pasien kita atau orang-orang yang datang untuk kenapa saya bikin itu. Nah, bukan hanya itu saja, tapi
nanti kita kasih di bawah juga, bukan hanya bawang putih, kita juga bisa menggunakan apa? Bawang bombay atau onion. Nah, tadi kan kita sudah bilang itu bawang putih ya. Nah, ini dia teman-teman, ada penelitian. Jadi ini bukan hanya sekedar informasi, tapi mereka sudah bikin penelitian dan kita mau bagikan kepada teman-teman dia punya penelitian ya. Ini yang terjadi. Ada 17 pasien dengan luka dengan 2 eksisi kulit atau surgery. Oke, mereka mengoleskan salep bawang putih. Jadi sesudah di surgery, dia ada salep bawang putih yang dibikin, kemudian dioleskan salep bawang putih pada satu luka bedah dan Vaseline pada luka bedah lainnya 2 kali sehari. Jadi apa? Penelitiannya dibikin kepada 17 pasien, oke? Satu dikasih salep bawang putih, satu hanya Vaseline. Kalian tahu kan Vaseline? Vaseline itu hanya kayak gel begitu, kayak ada ya gel begitu. Terus dioleskan di luka operasi, luka bedah, dan dioleskan 2 kali sehari. Kemudian pasien ini dipantau pada minggu kedua dan minggu keempat pasca operasi. Foto digital diambil dari lokasi luka dan skala analog visual luka diisi oleh pasien dan dokter. Jadi sesudah dikasih oleskan, oke, satu Vaseline, satu salep bawang putih, kemudian dipantau minggu kedua dan minggu keempat. Nah, kita lihat teman-teman hasil dari hasil dari pemakaian bawang putih dengan Vaseline. Oke? Nah, ini hasilnya ya, results. Pasien dan dokter di lokasi menyatakan bahwa area yang diberi bawang putih sembuh lebih baik 59% dan 65% luka masing-masing pada minggu kedua. Oke, jadi pada minggu kedua setidaknya 50% lukanya mereka itu apa? Sembuh gitu. Terus pada minggu keempat, pasien dan dokter menyatakan area bawang putih sembuh lebih baik 76% dan 88% luka masing-masing. Jadi teman-teman kita lihat ya, dia punya perbedaan. Minggu kedua sudah 50 lebih dari 50% apa? Sembuh. Minggu keempat lebih dari 70% sembuh. Dan dibilang di sini, analisis foto digital menunjukkan eritema atau kemerahan yang lebih sedikit pada daerah area bawang putih. Jadi kita lihat ya, karena kalau misalnya ada area yang merah itu biasanya kan ada infeksi. Tapi sekarang infeksinya eritemanya itu lebih sedikit kepada daerah yang dioles bawang putih. Oke? Dan kemudian kesimpulan yang diambil di situ dibilang luka bedah yang diobati dengan salep bawang putih 30% sembuh dengan bekas luka yang secara kosmetik lebih baik dibandingkan area yang diobati dengan Vaseline. Nah, kenapa mereka punya bekas luka itu sembuh? Karena kita sudah belajar tadi ya bahwa bawang putih itu meningkatkan aktivitas fibroblast, yaitu sel yang berperan dalam pembentukan jaringan. Jadi dia um, apa namanya? Itu sel-sel yang rusak itu dibentuk lagi gitu, dikasih jaringan yang baru itu karena apa? Ada aktivitas fibroblast yang ada di bawang putih ini gitu. Nah, ini adalah penelitian yang sudah dibuktikan yang mana kalau menggunakan bawang putih lukanya itu sembuh 50% setidaknya pada minggu kedua, minggu keempat sudah lebih dari 70-80% dan dia punya koneksi jaringan apa bekas luka itu lebih 30% sembuh ya, lebih baik dibandingkan dengan Vaseline. Nah, jadi inilah yang kalau kita mau menolong orang ini pakai salep. Jadi di salep itu kita tahu ya, maksudnya apa isi dari bawang putih itu. Jadi kenapa kita membersihkan luka orang pakai bawang putih? Karena kita sudah tahu bahwa
isi atau properti dari bawang putih itu sangat baik untuk membunuh bakteri, membunuh mikrobial atau dan juga sebagai antiinflamasi dan juga meningkatkan aktivitas sel-sel di dalam eh, kulit kita yang sudah rusak untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Seperti itu. Itulah sebabnya kita menggunakan bawang putih. Oke, teman-teman. Jadi that's the reason why bawang putih. Apa ada tambahan atau pertanyaan atau komentar di sini? Kalau boleh bertanya, Ya, silakan, Fon. eh, tadi kan sudah dibilang tentang bawang putih. Mm-mm. Pertanyaan, kalau black garlic itu bagaimana? Boleh Like garlic. bawang hitam? Iya, Ya. ya. Jadi kita pernah dengar ya itu black garlic dorang masak itu sampai hitam ya kan, kemudian dimakan. Nah, kita belum sampai sekarang ini kita belum research atau kita belum bikin penelitian sendiri ya atau kita selama kita di medical missionary di kelas itu kita tidak pernah dengar itu black garlic. Nah, sekarang pertanyaannya itu bagaimana gitu. Jadi kita belum bisa kasih jawaban terhadap Foni punya pertanyaan karena kita kalau kita mau jawab kita maunya kita tahu gitu. Untuk sekarang kita nggak tahu. Ah, Kita belum tahu ah, bagaimana Fon. Jadi kita coba iya, makanya mendapat. Ah, ah, ah. Waktu lalu pernah ada orang punya murid, hmm, orang tuh di orang tua dan kena cancer, mhm. cancer payudara, Yes. terus pernah terapi dengan itu. Jadi Oke. tiap hari, Mhm. tiap pagi sama sore dia makan itu black garlic. Yes. Ah, ah. Onang juga pernah baking itu. Cuman sih kita nggak tahu DP manfaat itu DP apa itu bagus atau nyanda Mhm. atau Orang bagaimana. itu yang di treatment itu gimana waktu makan black garlic yang kena kanker itu Dia dia tuh kan so kanker so ini sih so stadium di atas. Ah, 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 ah. Dengan itu boleh satu pertanyaan lagi. Yes. Ya, boleh Fon. Go Ah, ahead. ah. Kalau tadi kan Oi so bilang kalau kasus bersih luka itu pakai bawang putih juga bagus sekali toh. Yes. Ya. Kalau sekarang kalau pakai jeruk dan kalau kasus bersih contoh orang ada luka toh di kaki kena Mhm. paku atau apa. Kalau Mhm. orang pakai air jeruk terus taruh garam itu boleh juga Um, campur atau ya, bagaimana ya? iya Fon. Kalau kita tidak salah dulu ya, kalau kita tidak Heeh. dulu orang kalau kena infeksi di luka, kita kita masih ingat dikasih apa kote onang atau lali masih ingat lemong suwangi, suwangi toh, Ah, lemong iyo, lemong suwangi, lemong suwangi, lemong suwangi bahasa Indonesia apa? pakai garam, bukan jeruk nipis dia tuh. Bukan, bukan, bukan. Oh bukan, Iya, jeruk apes ya tuh. kita lupa itu. Jadi kita Jeruk tahu. limang. Nah, nah sekarang waktu kita belajar medical missionary, kalau orang ada luka, kita nggak pernah dengar mereka kasih suggestion untuk kasih pakai lemon begitu, lemon swangi. Cuman kita tahu dulu tuh orang pakai itu. Nah sekarang Funi pertanyaan bagus sekali kalau pakai jeruk dengan garam itu bagaimana? Nah untuk itu em, kita nggak tahu dia punya jawaban apa, tapi kita bisa search juga dia punya jawaban apa. Tapi Fon, kalau misalnya untuk supaya yang pasti kita tahu ya, yang kita sendiri tahu, lebih bagus pakai bawang putih karena bawang putih ini kita sudah tahu kenapa pakai bawang putih. Tapi dulu kita tahu pakai itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa di balik jeruk itu atau apa pakai garam dengan jeruk itu kita belum bisa kasih jawabannya karena kita harus cari tahu dan itu pertama dan kedua kita nggak pernah dengar di medical missionary kalau luka pakai itu gitu. Nah, pakai jeruk gitu. Jadi um, to be safe ya, maksudnya untuk kita mau answer, kita kasih jawaban untuk safe-nya adalah kita kasih jawaban yang memang sudah tahu pasti ini yang akan membantu gitu. Jadi yang untuk membantu yang luka itu kasih ini gitu, bersihkan dengan
bawang putih. Untuk jeruk dengan itu, mungkin nanti pertemuan berikut kita kasih dia punya, kita mau tulis Foni punya pertanyaan. Itu apa namanya, bawang putih yang jadi apa black garlic ya, black garlic sama Iya. jeruk dengan garam untuk luka. Kalau Ya, gila sih. saya tambahkan sedikit, dapat bisa dengar. Bisa, Li. Go ahead. Jadi mungkin ini kan medical missionary, dia punya pengobatan juga umum, dan ini dia punya source, dia ada sumber penelitian ini kan di Amerika. Dan mungkin untuk jeruk rupa lemong swangi yang dia pakai di Indonesia ini tidak ada di sana. Jadi mungkin penelitiannya tidak ada di sana. Yang ada memang bawang putih dan yang orang bisa teliti. Mungkin kalau orang teliti itu di Indonesia, mungkin sekarang ini orang pakai itu karena memang lemong itu kayak memang antibakteri kuat sekali. Cuman belum diteliti mungkin ya karena mereka di sana, ada di sana itu. Jadi yang ada yang secara umum global yang ada di mana-mana bawang putih. Jadi untuk sementara pakai itu. Jadi bisa itulah jadi dia kalau punya memang masalah itu. Ya, kalau memang itu efektif, memang sudah terbukti dan itu, go ahead pakai itu gitu. Karena mungkin yang Lali bilang betul, yang mereka teliti adalah bawang putih, tapi mungkin jeruk atau lemong swangi nggak diteliti gitu loh. Iya. Go ahead, Li. Bisa saja lebih bagus gitu lemong swangi atau apa, kayak daun sirih juga ada di sini yang daun sirih merah. Banyak kesaksian bagus ya. Cuman memang mungkin belum teliti. Teliti, that's right. Dan betul, Li. Jadi untuk informasi untuk orang semua ya, Tuhan itu punya natural treatment itu di setiap negara, setiap tempat itu pasti ada. Nah, permasalahannya orang nggak tahu dan mungkin yang tadi Lali bilang penelitiannya itu kan kebanyakan lebih banyak yang mereka teliti di sini ya. Di Indonesia juga I believe mereka teliti gitu. Tetapi biasanya kan di daerah, misalnya setiap daerah atau di Ratahan, Tondano atau di mana-mana, di mereka punya daerah itu punya herbal-herbal yang mungkin misalnya di daerah Irian ada, di Manado ndak ada gitu. Tapi kalau kita tahu dia punya komposisi di dalam dan apa yang dipakai, itu bisa mengobati macam-macam sesuai dengan daerah di mana kita tinggal gitu. Misalnya bawang putih. Nah, kalau bawang putih kan di seluruh dunia pasti ada bawang putih istilahnya dan bawang apa namanya bawang bombay gitu. Di mana-mana kita bisa temukan bawang putih, bawang bombay atau kalau di Manado itu ada bawang yang warna merah itu, apalagi dia nama yang lebih kecil-kecil itu dari bawang bombay. Tapi dia punya komposisi itu sama gitu. Nah, jadi kalau jeruk itu mempunyai komposisi antibakteria, antimikrobial, pakai itu untuk luka gitu. Dan kita tahu itu waktu kita masih kecil, luka yang sudah bengkak di pakai jeruk itu kita punya kaki direndam terus pakai jeruk itu apa ya? Itu sangat membantu gitu dan menolong yang luka gitu dan kita ingat itu waktu masih kecil. Jadi kita bisa cari dia punya research mengenai itu dan bisa share lagi untuk next time. Tapi yang tadi Lali bilang itu betul ya, karena belum ada tidak ada penelitian di sini. Oke, ada lagi. Ya, go ahead, Fon. Iya, yang lalu orang biasa kata kalau batu atau apa, jadi lemong swangi itu bukan cuma yang dia taruh di luka dang untuk sebersih luka, tapi orang pernah coba, dia tuh orang bakar itu lemong swangi, bakar sampai mendidih dang, keluar DP gabu-gabu begitu mendidih, DP di kulit, terus orang habis bakar orang kasih diam sekitaran 10-5 menit, baru orang potong, baru peras, baru pakai madu, baru minum. Itu memang pengalaman kita juga waktu lalu batuk. So minum obat dokter, so dari dokter enggak mau baik-baik batuk. Tapi setelah mau minum itu jeruk lemong swangi itu lemong swangi pakai madu, tapi dia dibakar.
itu memang langsung hilang itu batu. Oh wow. Langsung lender-lender semua bersih. Oh wow. Waktu baru-baru Mile ya, Mhm. waktu Oi bilang kasih minum bawang putih. Nah, Ya. Mhm. jadi kita pakai itu juga. Jadi Hmm. pagi itu bawang putih, Hmm. terus DP sore itu jeruk itu lemon wangi pakai madu, tapi dibakar. Ah. Jadi dia masih hangat, dia peras, terus pakai madu, terus minum. Langsung hilang Mile punya batu itu, no, dengan onang itu waktu itu dong 2004 batu. Mhm. Jadi memang bagus itu bawang putih bagus. Kong tambah lagi kita udah pakai jeruk itu, no, lemon wangi itu sama Mhm. madu. Jadi pagi bawang putih orang minum, terus Mhm. sore bakar itu jeruk lemon wangi pakai apa? Madu. Hmm. Langsung hilang dorong ke batu. Oh wow. Heeh. Thank you for Itu nih. ya ya Heeh. ya, thank you sudah share ya. Jadi ya betul kan, Sama-sama. maksudnya Tuhan punya cara dengan natural treatment atau simple remedy. Ini Ellen White, kalau kita belajar mengenai natural medical missionary, lebih simple itu lebih bagus ya, dan lebih available di mana-mana itu lebih bagus. Jadi ya itu simple remedy. Kalau sudah pakai obat dokter nak sembuh, pakai minum bawang putih, air bawang putih, dan juga minum lemon suangi. Itu lemon suangi kayak gimana? Onang nanti atau Lali bisa kasih kita dia punya foto dan dia punya nama bahasa Indonesia itu apa ya, supaya kita bisa cari. Jeruk jeruk purut, jeruk purut, Apakah jeruk perut? Purut. Oh, Iya, Oh, jeruk purut. Jeruk jeruk purut. purut. purut ya, PU, purut. Iya. Oke, Atau aja. kadang mereka bilang jeruk limau. Limo. Oh, oke. Iya, betul lima. Iya, Thank you Kak Opin. Iya. thank you. Awesome, that's good, that's good. Oke, nanti kita coba search, dan itulah yang available di tempat di mana kalian berada. Jadi apa yang ada di situ kita apalagi yang kalau sudah ada experience atau sudah alami begitu, kita share. Itu jeruk purut berapa dia punya harga, membandingkan dengan obat-obat dokter, iya kan? Kalau kalau di sini di pasar 10.000 dapat 4, 2.500 10.000 satu. dapat 4, pakai Iya, madu. Nah, ada dia pakai madu. nggak ada dia punya efek samping. Obat-obat Nggak batuk ada. banyak Iya, iya. efek samping. Tuhan punya Iya, treatment, iya. ya, that's right. Tuhan punya treatment jauh lebih bagus daripada yang yang disediakan oleh di apotek-apotek. Contoh ya tadi yang kita bilang mengenai apa ini, mengenai uh, garlic cleanser atau untuk pakai garlic. Kalau kita misalnya mau beli apalagi namanya uh, saline, apalagi namanya untuk kasih bersih luka itu, dia punya liquid itu normal saline, Ya, apa ya? Baru masuk itu ya. mahal kan NaCl. normal saline itu, kalau mau beli Ah, berapa itu, murah, 10.000, 10.000. 11.000. Oke. Tapi kalau bawang putih dengan air, kalau ditanam di belakang rumah itu it's free, atau nggak perlu bayar apa-apa. Tapi kita punya maksudnya di balik semuanya ini adalah, kalau kita udah nggak bisa jual beli, kita nggak akan bisa beli normal saline. Tapi kalau ada bawang putih yang kita tanam apotek tumbuhan kita, nggak perlu jual beli, nah, nggak perlu beli gitu. Dan dia punya properties, atau dia punya garlic garlic punya apa namanya, dia punya bahan-bahan di bawang putih itu sendiri jauh lebih bagus daripada normal saline gitu. Karena normal saline nggak ada antibakterian, nggak ada antimikrobia, nggak ada anti-inflamasi. Tapi kalau bawang putih ada di situ. Nah ini mereka sudah pakai untuk mengobati orang-orang. Jadi yang mereka share ini adalah dari mereka punya pengalaman sendiri obat-obat orang yang sudah dioperasi, orang yang kena luka diabetik. Jadi inilah yang mereka pakai gitu. Mereka share berdasarkan mereka punya pengalaman sendiri gitu. Dan kita share kepada teman-teman berdasarkan yang kita pelajari dan yang mereka sudah alami sendiri gitu ya. Dan kalau torang lihat orang-orang lain, dan kita bisa tolong mereka, dan kita bisa share kita punya experience dengan yang kita tolong kepada orang-orang tersebut.
Jadi selain kita pakai bawang putih, yang tadi kita juga bisa bilang bahwa kita juga bisa pakai bawang bombay. Jadi kalau tadi kan 3 siung bawang putih. Nah, kalau bawang bombay ini karena dia besar, jadi 1/4 bawang bombay itu sudah cukup untuk kita bikin sama dengan bawang putih tadi. Oke, 1 gelas air direbus 15 menit, kemudian kecilin dia punya api. Airnya itu sama persis kita bisa bikin untuk menolong orang yang apa namanya? Yang tadi yang luka gitu. Any luka ya, kita bisa pakai itu. Kalau misalnya bawang putih nggak ada, bisa pakai bawang bombay. Seperti itu. Jadi kenapa pakai bawang bombay? Ini juga dari source yang sama ya. Nah, kita lihat kenapa bawang bombay. Bawang bombay ini membantu menyembuhkan luka dengan mengurangi peradangan, melawan infeksi mikroba, sama tadi dengan bawang putih. Berpotensi memperbaiki tampilan bekas luka. Nah, ini sama dengan ini bawang bombay, dengan tadi bawang putih. Terus, kaya akan senyawa seperti quercetin. Nah, kalau bawang putih kan alisin. Kalau bawang bombay quercetin, bawang membantu menormalkan produksi kolagen untuk mengurangi volume bekas luka dan dapat mempercepat proses penyembuhan dengan mendorong generasi jaringan. Nah, ini sama dengan tadi bawang putih. Cuman permasalahannya, kalau bawang putih, oke, kita bisa bikin untuk dia punya teh, cleanser atau pakai rebus itu. Tapi kita nggak pakai untuk bawang putih yang mentah terus taruh di luka. Aduh, itu sama sekali jangan karena malah lukanya akan blister ya, akan apa namanya? Blister ya, bahasa Indonesia blister juga kan? Ya akan ada melepuh begitu kalau pakai bawang putih. Tapi kalau orang luka, mau diabetik, mau luka operasi, kita sudah pernah share waktu lalu. Itu jaringan, ambil itu pil bawang bombay, dia punya bawang bombay itu kita kasih keluar, dia punya kulit yang tipis itu, tempel di luka gitu. Mau luka orang sakit gula, orang operasi, ini dia akan melawan infeksi, kemudian dia akan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Seperti itu. Orang yang burn atau terbakar kulitnya pakai bawang bombay. Jadi ini yang kita bisa gunakan. Kalau bawang putih, jangan pakai bawang putih. Oke, malah akan melepuh kulitnya. Pakai bawang bombay. Nah, ini bedanya bawang putih dengan bawang bombay. Kalau kita kena luka, kita bisa taruh bawang bombay. Kalau bersihkan luka, bisa pakai bawang bombay dengan bawang putih. Tapi kalau luka itu sendiri, taruh bawang bombay, jangan taruh bawang putih. Bawang bombay itu sangat-sangat bagus dan ini sudah sudah dieksperimen oleh yang teman-teman yang kasih medical missionary, mereka punya lifestyle center, orang luka penyakit diabetik, bekas operasi, any luka dikasih bombay. Dan juga bukan hanya itu, kalau misalnya kan kita ada signal group ya untuk khusus medical missionary, orang yang kena pun cancer di kulit atau ada penyakit kulit apapun yang kayak misalnya cancer lah atau anything, terus mereka tanya gitu, oh kalau ini pakai apa? Selalu disuggest pakai bawang bombay, bawang bombay, bawang bombay. Sama persis Tante Kori pernah share sama kita, ada satu ibu yang kena kanker di Indonesia di Tondano. Jadi di Tante Kori dan kita picture, terus kita kasih picture itu di grup medical missionary. Kita tanya kalau orang ini apa dia punya suggestion, pakai apa untuk treatmentnya. Dikasih, disuggest. Taruh bawang bombay 3 kali sehari gitu. Jadi itu ya banyak sekali dia punya dia punya manfaat dari bawang bombay itu sendiri untuk menolong orang yang luka gitu. Dan juga dengan cancer aja disuggest untuk taruh bawang bombay. Terus ada orang yang dari Afrika, dia punya kulit itu seperti apa ya saya bilang, kayak kulitnya kering, kayak cancer begitu, kita nggak tahu itu cancer atau apa.
dari muka sampai badannya itu timbul itu semua gitu. Jadi suggest taruh bawang bombay, terus follow dia punya protokol dari yang kita sudah bahas di medical missionary, makannya makan apa, terus disuruh minum yang kita sudah share sama kalian itu, yang garlic, bawang putih, sama onion broth, begitu untuk fight dia punya inflamasi di dalam tubuh. Karena yang keluar dari kulit kita itu kenapa? Karena ada peradangan atau ada something di dalam kita punya tubuh yang dimanifestasi di kulit tersebut gitu. Jadi orang itu disuruh ikut protokol dan untuk treatmentnya di luar itu pakai bawang bombay gitu. Jadi itu ya yang disuggest atau dikasih rekomendasi untuk teman-teman yang kena luka. Apa ada tambahan atau pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah kasih, kalau ada orang yang kena luka, kasih bersihnya kan pakai itu. Nah, sekarang kalau lukanya itu sendiri. Nah, tadi kita sudah kasih sama teman-teman mengenai onion layers ya. Dan kita sudah tahu kalau kita mau share kepada orang kenapa pakai onion itu atau bawang bombay, kita bisa share karena bawang bombay ini mencegah berperang melawan bakteri, mikrobial, dan juga membantu proses inflamasi dan juga memperbaiki jaringan-jaringan yang sudah rusak. Oke. Nah, sekarang kalau orang kena luka juga bisa taruh honey atau madu. Nah, kenapa kita pakai madu? Nah, jadi menurut pengalaman mereka, oke? Menurut pengalaman mereka, hopefully in the future kita bisa bilang, oh, menurut pengalaman yang kita sudah lakukan, oke? Jadi pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan medical missionary dan punya lifestyle center, kalau orang yang kalau mereka pakai madu, mereka bilang kalau mereka yang kena misalnya luka bakar, kan luka bakar itu ada dia punya degree atau dia punya tahap, ada yang luka bakar stage 1, stage 2, stage 3. Tapi kalau luka bakar yang sudah stage 3 itu yang bisa kelihatan dia punya tulang atau sudah bisa kelihatan di dalam itu, mereka bilang kalau pakai madu itu sakit gitu. Sakit sekali kalau mereka pakai itu. Jadi mereka punya pengalaman. Tapi kalau pakai onion layer itu kan dia punya layer, dia punya kulit itu kan tipis. Kalau kalian buka itu bisa dapat yang tipis itu. Nah, kalau pakai itu terus taruh ke orang yang penyakit akan kena sakit gula itu yang sudah deep dia punya luka, kalau pakai honey malah mereka kayak sakit gitu karena honey kan kayak berat gitu ya. Dan mereka punya kulit itu kan kalau mau di touch aja, pegang aja sedikit, kesakitan gitu. No, apalagi mau taruh honey yang mungkin lebih berat dia punya volume. Tapi kalau pakai onion layer, mereka nggak kesakitan karena onion kalau bawang putih, not bawang putih, bawang bombay itu ringan sekali dia punya, kalau mau ditempel gitu, mereka nggak rasa sakit. Dan dia punya properti itu membunuh bakteri seperti itu dan menolong inflamasi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Tetapi kalau teman-teman juga untuk ada orang yang luka ya, yang nggak luka dalam, yang hanya luka superficial, luka begitu, bisa pakai madu. Madu ini juga, nah sekarang kenapa pakai madu? Ya, jadi madu ini juga adalah bersifat apa? Mempunyai antibakteri, antiinflamasi. Makanya tadi kan Foni bilang tadi waktu batuk, ya kan? Batuk. Minum jeruk purut atau jeruk limau dengan pakai madu. Nah, kenapa? Madu, karena madu itu punya antibakteri dengan antiinflamasi. Seperti itu. Jadi, gimana ya? Di tulisan Ellen White juga, waktu ada orang yang batuk, dikasih madu sama eukaliptus atau minyak kayu putih. Dan diminum gitu.
Nah, kenapa madu? Karena madu mempunyai sifat antibakteri dengan antiinflamasi, dan kemudian madu mempunyai kemampuan mempertahankan kelembapan sehingga mempercepat penyembuhan dan mengurangi resiko infeksi. Madu bekerja dengan menghambat bakteri melalui tekanan osmotik, menarik cairan dan bakteri, menjaga lingkungan luka tetap lembab, serta menurunkan pH luka yang merangsang generasi jaringan. Jadi teman-teman kita lihat, madu, bawang putih, bawang bombay, mereka mempunyai properties di situ yang merangsang generasi jaringan, jadi memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi apapun yang available ya, mau entah bawang bombay atau madu, itu kan semua simple treatment. Jadi kita mau coba kasih yang sesimpel mungkin, yang mungkin itu ada di kita punya dapur. Di dapur kalian mungkin ada madu, iya kan? Ada bawang bombay, ada bawang putih. Di dapur itu bisa menjadi apotek kita kalau kita mempunyai pengetahuan. Itu Ellen White bilang, pengetahuan bagaimana untuk menolong orang yang sakit. Jadi madu, kasih madu kepada orang yang kena luka, antibakteri, antiinflamasi, dan memperbaiki, merangsang generasi jaringan. Sama dengan bawang bombay. Jadi teman-teman, tapi yang tadi saya bilang, menurut pengalaman yang mereka sudah alami, jangan taruh madu di luka yang sudah deep. Bukan berarti dia tidak menyembuhkan, tapi sakit untuk orang yang lukanya sudah dalam sekali gitu. Taruh bawang bombay. Kalau bawang bombay available. Kalau misalnya hanya ada madu, ya jadi pakailah yang apa yang ada begitu ya. Jadi tetapi orang itu akan kesakitan, tapi ya that's the only option yang kita bisa gunakan untuk menolong mereka. Oke, jadi madu dengan bawang bombay, teman-teman, ada tambahan? Oke, jadi kalau tidak ada, nah ini pada waktu lalu ya, teman-teman, yang kita sudah share mengenai potato poultice. Oke, tunggu ya, kita turn on the light. Jadi potato poultice, atau bagaimana kita kasih apa namanya, kentang. Nah, kentang poultice ini, jadi kentang poultice ini sangat bagus untuk kalau ada inflamasi di tisu. Jadi kalau kita punya kulit misalnya, misalnya kita punya tangan itu, misalnya kita lagi kerja di luar, terus kayak ada kayu kecil masuk di kita punya kulit. Iya kan, biasanya kan kayak ada kayu-kayu kecil, atau itu namanya kalau di sini splinter, atau kayu, atau kecil aja masuk. Terus kalau ada, kita ingat orang dulu pernah ingrown toenail. Jadi itu kuku itu tumbuhnya masuk di apa namanya? Masuk di kulit. Biasanya itu jari yang apa namanya? Jari apa bahasa Indonesia? Toenail itu yang great toenail di dia punya kaki. Jari yang ibu jari, that's right, di kita punya kaki. Itu yang biasanya ingrown toenail. Jadi kita punya ibu jari itu, kita punya kuku masuk di situ sampai kakinya bengkak, peradangan, bernanah, seperti itu ya, atau sprain ankle, atau kita keseleo terus bengkak kita punya kaki gitu. Nah, itulah di tisu, kita punya tisu itu bahasa Indonesia apa, Li? Ya, jadi kalau jaringan. That's right. Jadi kalau ada jaringan yang infeksi, dan mereka bilang juga kalau di mata yang bengkak, biasanya kan sometimes ada sesuatu masuk di mata atau apa terus bengkak, atau anything di kita punya bagian tubuh yang bengkak. Dan ada pengalaman bayi yang dia masih kecil, dia nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis terus ternyata dia punya penis, dia punya
alat kemaluan bayi itu bengkak gitu, besar sekali gitu, dia nangis-nangis. Jadi itu ada peradangan dan kalau misalnya mau bawa anak itu di emergency, mereka mau bikin apa istilahnya, mereka mau suntik apa gitu di anak kecil itu masih bayi. Dan bayi kan nggak tahu what's going on begitu. Nah, kalau ada pembengkakan di kita punya jaringan, anything, mau di tangan, kayak mau di mata, mau di perut, mau di mana pun. Jadi yang dianjurkan di medical missionary yang mereka sudah punya pengalaman adalah itu, kasih potato poultice, kentang, diparut itu kentang, kemudian ditaruh di tempat di mana yang bengkak gitu ya. Jadi at least pakai taruh kentang atau taruh paper towel atau taruh kain, cotton, terus dilingkar pakai plastik atau pakai press and seal. Kita sudah share di sini kalau di Indonesia tidak ada press and seal. Untuk supaya hold itu atau tahan itu potato, kentang, poultice kentang. Jadi apa yang terjadi? Kenapa pakai kentang? Nah ini dibilang bahwa kalau kita itu taruh kentang, right? Kentang itu kan dia banyak sekali dia punya starch. Starch bahasa Indonesia apa ya? Banyak dia punya starch, karbohidrat. Dan itu di dalam potato itu dia punya di potato itu banyak sekali hidrogen dengan oksigen. Oke, hidrogen dengan oksigen. Makanya kalau orang potong kentang, iya kan? Biasanya waktu di kita potong kentang, kentangnya itu langsung oxidize, jadi brown, jadi warna coklat begitu. Jadi makanya kalau kita masih ingat potong kentang, biasanya ibu-ibu suka taruh air, terus airnya taruh kentang di situ supaya kentangnya tidak turn into brown atau oxidize. Nah, kenapa pakai kentang? Jadi dibilang waktu kentang itu ditaruh di tempat yang ada infeksi, itu akan mau create osmotic effect, dia akan help draw itu apa namanya, pas itu mucus atau itu nana-nana di tempat yang bengkak itu, dia akan tarik itu semua teman-teman. Atau tempat yang sudah infeksi, yang sudah bengkak, dia mempunyai osmotic effect, dia akan tarik itu nana-nana dimanapun berada, mau di tangan kek, mau di jari kaki kek, atau mau di mata, anything. Terus habis itu dia bilang the moisture in raw potato yang kalau kita taruh potato poultice akan kasih cooling effect atau kasih apa namanya, bikin cool, bikin dingin ya, yang menurunkan itu sakit dan inflamasi, bringing heat down from infection. Kan biasanya kalau orang kena infeksi itu kan bengkak. Kalau kita tahu dari mana itu infeksi, kalau kalian touch atau kalian pegang itu orang punya kulit itu, pegang kayak gini panas begitu. Itu inflamasi. Jadi itu potato, kalau kita taruh raw potato, dia akan menurunkan pain, sakit, inflamasi, bringing heat down, kalau kasih turun dia punya panas, similar to damp cloth. Jadi itulah kenapa kalau kita pakai potato poultice, oke? Dan juga di kentang punya poultice itu dia mempunyai compounds yang namanya seperti solanine, chaconine, dan phenolic acid that are known to possess anti-inflammatory properties. Jadi mungkin ada orang yang apa ya, kalau sakit di sini ya, mau gout kayak atau mau arthritis kayak, orang yang apa namanya, keseleo kayak bengkak, anything yang bengkak, kalian bisa gunakan potato poultice untuk supaya apa, kasih turun dia punya sakit. Kalau ada nana-nana, dia akan tarik itu nana-nananya di situ, mucus pus itu untuk kasih keluar begitu. Nah, itulah makanya kalau kita mau pakai
potato poultice. Jadi ada bayi yang tadi kita sudah share, dia punya um, baby penis itu besar kan, 2 kali dia punya ukuran penis itu. Terus dia teriak-teriak, nangis-nangis, nggak tahu ibunya bikin apa. Dikasih potato poultice. Kasih potato poultice malam itu anaknya itu tidur. Kenapa? Karena menurunkan. Dia punya sakit, inflamasinya diturunkan, dia tarik itu semua. Apapun, anything yang masuk di kita punya kulit yang bikin inflamasi, dia akan pull begitu. Dia akan tarik. Makanya orang yang kena apa namanya kayu yang kecil atau anything yang kecil masuk di kulit, itu dia akan tarik. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di luar, terus something masuk di kita punya kulit, kita tahu, kita tahu biarpun kecil, sakit sekali. Teman-teman atau anak-anak kecil, parut itu kentang, terus di wrap di kulit itu. Besoknya kalian akan lihat itu splinter itu atau itu kayu atau anything sudah di ujung kulit dan akan kita hanya cabut aja dan nggak akan sakit. Kalau teman-teman punya kuku masuk di apa namanya di kita punya kulit itu, pakai itu teman-teman. Itu akan menurunkan sakit dan kemudian kita bisa klip ya atau kita bisa gunting itu kukunya itu yang masuk di dalam kulit. Jadi ini apa? Sangat-sangat simple, sangat sederhana untuk menolong anything yang ada di tisu, di jaringan. Kalau kita punya mata bengkak. Kita masih ingat waktu lalu, em, waktu kita punya mama datang di Amerika, kalau nggak salah, junior ya, junior melahirkan. Kita melahirkan di junior untuk sama junior. Waktu itu kita punya apa namanya? Kita punya kan kalau baru melahirkan menyusui ya, menyusui bayi. Jadi kalau kita pribadi kita nggak pernah ada masalah untuk menyusui bayi yang dia punya susu ibu itu kurang atau nggak ada. Kalau kita pribadi malah berlebihan sampai kita punya baju itu basah-basah keluar karena susunya itu overflow gitu ya. Jadi pernah karena sudah bengkak itu kita punya payudara sudah bengkak karena susunya sangat banyak. Jadi mau pegang itu aja sakit gitu ya, payudaranya sakit pegang karena banyak sekali susunya gitu. Terus saya punya mama bilang begini, oh taruh kentang, parut kentang terus taruh gitu. Nah waktu itu karena kita bilang, maksudnya, hah? Mau taruh kentang? Kan kita punya orang, kita pribadi, kalau orang mau suggest something, kita harus tahu kenapa kamu suruh apa namanya, kenapa pakai ini gitu loh. Jadi apa di balik semuanya itu? Jadi kita punya mama bilang, iya karena kalau diratahan katanya kalau ada orang yang dia punya payudara bengkak, kalau menyusui itu mereka pakai itu gitu. Nah, kita punya pemikiran adalah biasakan orang-orang kampung kalau misalnya mereka ada sesuatu, oh pakai ini, pakai ini. Sometimes memang betul itu terjadi, tapi sometimes ada yang kayak apa ya, kayak hanya mereka punya belief gitu, hanya mereka punya kepercayaan pakai itu gitu, seperti itu. Nah, akhirnya waktu kita punya mama bilang begitu, kita nggak percaya gitu karena kita nggak percaya karena first of all kita punya mama nggak bilang oh ini kentang apa di baliknya itu apa dan kita juga nggak search kenapa pakai kentang. Kita punya pemikiran ya mereka percaya aja something kayak dari oh harus pakai ini tapi mereka I mean kita memang waktu itu nggak percaya lah maksudnya nggak bikin gitu. Ternyata pas belajar ini kita lihat aduh itu kentang itu bisa kasih turun dia punya bengkak, kasih tarik itu um, pas atau ada nana-nana atau anything. Jadi waktu kita bilang kita ya betul ya kita punya mama itu
benar gitulah ya waktu dia suggest itu kentang, cuman karena kita lack of knowledge dan kita nggak mau cari tahu dan kita cuma pikir mungkin hanya orang bilang-bilang begitu dan mungkin mereka percaya pakai kentang atau apa tapi nggak ada science behind it atau nggak ada ya dia punya penelitian. Jadi kita nggak bikin gitu. Pas kita pelajari ini, betul, any swelling tissue, dan bisa juga untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, terus dia punya payudaranya bengkak karena dia punya produksi milknya itu sangat banyak, dan produksi milknya itu banyak, dan kan kalau menyusui bayi itu, kalau kita waktu itu pakai schedule ya, maksudnya nggak anak nangis langsung dikasih, nggak, kita pakai schedule 2,5 jam, 2,5 jam seperti itu. Tapi sebelum 2,5 jam itu milknya atau susunya itu sangat banyak sampai bengkak gitu dan sakit sampai kita juga sampai kena panas gitu karena sudah inflamasi begitu. Tapi anyway, jadi itu pengalaman kita. If I know better, kalau kita tahu informasi ini, kita sudah taruh kentang untuk reduce dia punya pain begitu. Nah, ini yang kita bisa gunakan untuk menolong orang-orang yang kena jaringannya itu inflamasi pakai potato poultice. Oke? Dan yang terakhir kita mau share kepada teman-teman, masih banyak treatment sih, tapi kita bisa stop di sini aja. Jadi ini ada treatment yang diberikan oleh Ellen White yang kita mau share, yang kita rasa ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi ini adalah treatment kalau kita digigit oleh serangga yang poisonous atau beracun. Oke? Nah, ini pengalaman Ellen White sendiri ya. Dan ini juga pengalaman bukan hanya Ellen White, tapi orang-orang yang bekerja di medical missionary, ini yang mereka gunakan. Pada hari Kamis, Suster Sarah McEntherfair, seorang dia ini adalah Suster Sarah ini, dia seorang perawat terlatih yang berpengalaman dan sangat memenuhi syarat untuk pelayanan jenis ini, yang menemani Ellen White serta membantunya sebagai rekan perjalanan dan sekretaris pribadi. Oke, jadi yang terjadi adalah ini hari Kamis Suster Sarah ini, dia dipanggil untuk melihat apakah dia dapat melakukan sesuatu sebagai putra kecil saudara B yang berusia 18 bulan. Jadi satu anak yang berusia 18 bulan dan kemudian suster ini dipanggil untuk menolong apakah dia bisa lakukan sesuatu. Dan dibilang di sini, selama beberapa hari ini bayi ini mengalami pembengkakan yang menyakitkan pada lutut diduga sebagai akibat gigitan serangga beracun. Jadi suster Sarah dipanggil, kira-kira mau bikin apa sampai kepada anak yang berumur 1,5 tahun yang dia punya lutut itu bengkak dan mereka pikir dia itu digigit, mereka duga ya, anak itu digigit oleh serangga beracun. Nah, yang dibikin oleh Suster Sarah ini adalah dia tumbuk arang. Nah, tumbuk arang dicampur dengan flaxseed. Jadi kenapa pakai flaxseed? Jadi kalau arang itu sendiri, kalau kita mau bikin poultice, itu kan dia kalau dicampur dengan air itu dia nggak akan bertahan gitu karena dia punya komposisi. Tapi kalau ditaruh flaxseed itu seperti gel. Dia akan akan membentuk satu arang seperti gel itu yang bisa hold in place begitu itu arang. Dan juga flaxseed itu anti-inflammatory ya teman-teman, anti-inflammation. Terus arang itu ditumbuk halus, dicampur dengan flaxseed, ditaruh ditempatkan pada pembengkakan itu, dan tapal atau poultice itu segera memberi kelegaan. Anak itu telah menjerit kesakitan sepanjang malam, tetapi ketika ini diterapkan, dia tertidur. Hari ini ia telah mengunjungi anak kecil itu 2 kali.
Ia membuka, dan kalian lihat ya, ia membuka pembengkakan di 2 tempat dan sejumlah besar cairan kuning serta darah keluar dengan bebas. Anak itu pun terbebas dari penderitaan yang berat. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat menjadi bijaksana, ini ya diulang lagi, intelligent, dalam menggunakan hal-hal sederhana atau simple thing atau simple remedy yang ada dalam jangkauan kita untuk meredakan rasa sakit dan berhasil menghilangkan penyebabnya. Jadi teman-teman, kita mau pergi kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya kita mau travel kemana atau mau pergi ke kebun atau mau pergi hiking dimanapun berada. Dan kalau kalian tahu di tempat itu ada serangga atau ada ular, bawa itu, you need to bring charcoal atau arang dengan flaxseed. Jadi arang itu akan menarik itu poison atau racun. Mau dari serangga, mau dari digigit ular. Dan ini juga ya teman-teman, kita pernah dengar orang yang waktu mereka hiking terus digigit ular gitu, digigit ular beracun. Jadi akhirnya waktu digigit ular beracun langsung dikasih langsung dikasih arang poultice begitu. Jadi itulah yang menolong orang itu. Kalau misalnya digigit ular beracun, kalian itu bisa mati. Atau kita bisa mati right away. Atau berapa menit kemudian racunnya itu sudah merambat di kita punya tubuh, kita bisa mati. Tapi kalau kita taruh arang untuk mau pull dia punya racun, kasih keluar dia punya racun, itu akan menolong kita untuk seperti anak ini yang digigit oleh serangga beracun, itu racunnya dikasih keluar oleh arang. Arang itu bersifat kasih keluar, tarik itu. Sama seperti juga seperti kentang tadi, kentang poultice, dia kasih keluar itu nana. Kalau arang ini tarik itu racun-racun yang ada di dalam kita punya tubuh. Dan pengalaman dari anak ini digigit serangga yang beracun, dia menangis beberapa malam, tapi pas ditaruh itu anaknya itu bisa tertidur. Jadi Tuhan itu punya cara yang sangat sederhana untuk membantu kita atau kita sendiri dalam keluarga atau teman-teman yang lain atau dimanapun kita pergi berada ya. Kalian mau pergi kemanapun, ada anak-anak atau forget anak-anak kita tahu kalau kita pergi kebun atau mungkin ada tidur di kebun, yang kita tahu ada suka digigit serangga yang beracun atau anything yang udah bengkak dan anak-anak berteriak, pakai charcoal atau pakai arang. Dan kalau kita lihat ada jaringan di tubuh kita yang bengkak, bernanah atau taruh poultice begitu. Jadi itulah hal-hal yang natural treatment yang Tuhan sudah provide di alam yang bisa menolong kita atau bisa menolong orang lain, keluarga kita untuk bisa kita gunakan dengan secara bijaksana, intelijen, mempunyai pengetahuan bagaimana untuk menolong orang yang sakit gitu. Jadi sampai di sini kita punya pelajaran medical missionary. Masih ada treatment-treatment lagi di bawah, tapi nanti kita sambung lagi next time. Karena pada saat ini kita mau kasih kenapa pakai itu gitu. Jadi setiap kali kita mau share treatment, kita akan coba untuk kenapa kita pakai itu. Supaya kita bisa intelijen, share kepada orang-orang lain kenapa kita pakai ini. Nah, karena waktu kita sudah share ini, tapi kita tidak share kenapa pakai ini. Jadi next time, any treatment yang kita mau share kepada teman-teman, kita akan coba bagikan kenapa. Dan kalau ada penelitiannya yang sudah dilakukan, kita akan share dia punya penelitian ya. Kenapa pakai ini, kenapa pakai treatment ini, supaya kita bisa tahu dan bagaimana kalau kita melakukannya kepada orang lain, kita bisa explain kenapa kita lakukan hal ini gitu supaya mereka bisa tahu dan kalau mereka bisa tahu, mereka mau untuk kita bikin treatment itu because
they know kenapa kita pakai seperti itu. Misalnya waktu lalu kita kasih mengenai poultice ya, poultice. Ada beberapa macam poultice. Kenapa pakai poultice itu? Nah, nanti kita next time kita akan share kenapa kita pakai poultice itu. Kan waktu itu ada mix poultice. Waktu itu kita share kepada teman-teman. Ada yang lain-lain. Jadi banyak sekali natural treatment yang kita pingin share kepada teman-teman. Tapi nanti kita akan bagikan sedikit demi sedikit dan bagikan kenapa pakai itu. Dan teman-teman, sebagai challenge untuk orang semua ya, di saat kita terima pekabaran ini, coba cari teman-teman atau saudara, teman-teman. Kalau di Amerika mungkin agak lebih complicated karena kalau di sini selalu kalau kita bikin itu misalnya orang harus ada lifestyle center begitu ya untuk mereka datang kasih treatment di sini. Karena di sini kalau bikin salah-salah orang bisa sue gitu, bisa sue, you know. Tapi kalau di Indonesia kita rasa enggak seketat seperti di sini gitu ya. Jadi kalau lihat teman-teman yang itu, go ahead, try it begitu apa yang kita sudah pelajari supaya di saat kita pelajari kita punya knowledge dan kita apply itu nggak akan hilang gitu. Nggak akan hilang di kita punya ingatan. Dan bukan hanya itu, we can do it, kita bisa lakukan juga di rumah kita masing-masing. Misalnya, apa namanya, kalau kita punya infeksi atau apapun atau untuk pencegahan, kita bisa minum onion broth yang pakai bawang putih dengan pakai bawang bombay gitu untuk prevention gitu. Banyak sekali dia punya benefit, nanti kita share juga. Jadi anything yang kita dapat, nanti mungkin next time kita share mengenai lemon ya. Lemon kita share dia punya benefit dan apa yang kita bisa gunakan right away seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai di sini kita punya pelajaran bubble study. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau komentar atau tambahan, kita persilakan sebelum kita tutup dengan doa.